بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Berkata Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam bab tafsir tauhid untuk menjelaskan bahwa tauhid adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikannya dan berlepas diri dari segala peribadahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Ibrahim alaihi salam, di mana beliau yang Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kita menjadikan beliau sebagai uswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh contoh tauladan yang terbaik pada Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang bersama beliau, di mana mereka senantiasa mengajak kepada tauhid dan menjauhkan diri dari syirik, peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan wasiat Ibrahim kepada keturunannya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha madza ya ikhwan ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan bagi kalian agama ini, maka sekali-kali jangan kalian mati melainkan kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah kepadanya. Dan itu pula yang telah menjadi doa Ibrahim alaihi salam, di mana beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijauhkan keturunannya dari beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi. Dan tatkala Ibrahim alaihi salam
mengatakan kepada ayahnya dan kepada kaumnya yang menyembah berhala, menyembah patung-patung, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Sikap al-bara'ah merupakan sikap yang menjadi penyempurna tauhid. Bahwa tatkala seorang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, di samping dia harus memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pun harus berlepas diri dari peribadahan kepada selain Allah, dan berlepas diri dari orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam di dalam ayat ini, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini diucapkan pada kaumnya. Bahkan diucapkan kepada ayahnya. Sikap berlepas diri adalah merupakan syarat kesempurnaan tauhid. Bahkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, Allah menyatakan, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah, dari mereka-mereka yang menyembah pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun mereka. Apakah itu dari karib kerabat mereka, bahkan ayah mereka sekalipun, tetap menyatakan sikap bara, berlepas diri dari mereka dan apa yang mereka sembah. Tidak diperbolehkan menampakkan sikap loyal, cinta mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kalian tidak mendapati ada kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman pada hari akhir, mereka cinta mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka itu adalah karib kerabat mereka yang terdekat, ayah mereka kah, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, bahkan karib kerabat mereka, tetap menyatakan sikap berlepas diri. Bahkan ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang cinta menampakkan sikap loyal, tidak antipati terhadap orang-orang yang memusuhi dan memerangi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, tidak tergolong dalam kaum mukminin. Tidak termasuk orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Inilah penafsiran tauhid. Inilah penjelasan la ilaha illallah itu. Bahwa orang yang telah bersaksi la ilaha illallah tidak cukup hanya sekedar menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tanpa menunjukkan sikap berlepas dirinya dari segala sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya beriman kepada Allah semata, tapi harus disertai dengan pengingkaran terhadap taghut, sesembahan yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali kepada yang telah menciptakanku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah hanya kepadanya. Karena sesungguhnya Allah yang akan memberikan padaku hidayah. Yang memberikan kepadaku petunjuk. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya sesembahan. Ya. Kita lihat di sini kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim Khalilullah alaihissalam adalah kalimatul la ilaha illallah itu sendiri. Di mana beliau menyebutkan kalimat tersebut dengan memenggal dua penggalan. Penggalan yang pertama adalah nafi, menafikan. Penggalan kalimat yang kedua adalah isbat, menetapkan. Ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah penafsiran kalimat la ilaha illallah. Penggalan yang pertama ketika beliau mengatakan innani bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Dari patung-patung. Sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penafian. Ditiadakan dari seluruh apa yang mereka sembah. Apa saja yang mereka sembah, kita berlepas diri. Mengingkari. Kemudian isbat illalladzi fatarani. Kecuali peribadahan kepada yang menciptakan aku, yaitu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang senantiasa membimbing. Memberikan hidayah. Dan itu kalimat la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Semuanya, tidak ada yang berhak disembah. Kemudian menetapkan illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka mengatakan kami tidak bisa mengkafirkan Yahudi dan Nasara. Kami tidak bisa mengatakan kafirnya perbuatan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Itu kan kepercayaan mereka. Maka orang yang demikian belumlah menyempurnakan penafsiran tauhid pada dirinya. Belum sempurna tauhidnya, bahkan termasuk pembatal tauhid. Apabila tidak mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Menyatakan bahwa Yahudi adalah mukminin, muslimin. Nasara juga adalah muslimin. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kafir. Orang yang mengucapkan demikian, walaupun dia sholat, walaupun dia berpuasa, walaupun dia naik haji, walaupun amalannya setinggi bukit, setinggi gunung. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak terima sampai dia meninggalkan keyakinan tersebut. Bahwa tidak ada agama yang benar kecuali Islam. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan Allah menjadikan kalimat Ibrahim ini alaihi salam sebagai kalimat yang kekal. Fi aqibihi, pada keturunan-keturunan setelah beliau, la'allahum yarji'un. Semoga mereka rujuk kembali kepada al-haq, kembali kepada peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan kalimatun baqiyah di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu perkataan Ibrahim itu sendiri. Innani bara'un mimma ta'budun
illa alladhi fatarani. Dan itulah kalimat la ilaha illallah. Berkata Ikrimah, Mujahid, Ad-Dhahhak, Qatadah dan As-Suddi dan selain mereka dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, kata mereka yang dimaksud dengan kalimatan baqiyah, kalimat yang kekal, yakni la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. La yazalu fi dzurriyyatihi man yaquluha, akan terus menerus pada keturunan Ibrahim alaihissalam akan ada yang selalu mengucapkan kalimat tersebut, akan terus menerus, ya. Dan juga Qatadah di dalam riwayat yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Al-Munzir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa yang dimaksud dengan kalimatun baqiyah fi aqibih, kalimat yang kekal pada keturunan Ibrahim alaihissalam, qala al-ikhlas wa tauhid. La yazalu fi dzurriyyatihi man ya'budullaha wa yuwahhiduh, yaitu kalimat ikhlas dan kalimat tauhid akan terus menerus pada keturunan Rasulullah, pada keturunan Ibrahim alaihissalam akan ada yang selalu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Nah, berarti doa Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah ketika beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa qauluh, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Wa minan nasi, dan sebahagian manusia. Min di sini adalah litab'id, min tab'idiyah, yang menunjukkan ba'd. Wa minan nasi ay wa ba'dun nasi, bahwa ada sebagian manusia yang menjadikan atau mengangkat dari selain Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan Allah. Kalau dijadikan sebagai tandingan-tandingan Allah, berarti telah mengangkat Rabb selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaan mereka yang menjadikan dan mengangkat tandingan-tandingan selain dari Allah? Yuhibbunahum kahubbillahi. Mereka cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama, disejajarkan kecintaan mereka pada Allah dengan kecintaan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi tandingan Allah, dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Sebab al-mahabbah adalah merupakan salah satu jenis ibadah, sehingga seorang yang cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala disejajarkan kecintaannya dengan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam artian dia takut kepada selain Allah seperti takutnya kepada Allah. Sehingga dia berdoa kepada selain Allah sebagaimana dia berdoa kepada Allah. Dia mengharap kepada selain Allah sebagaimana dia berharap pada Allah. Sama. Kalau orang-orang yang cinta kepada selain Allah semata dan tidak cinta kepada Allah, tidak perlu dibicarakan. Kufur. Telah jelas kekufurannya. Akan tetapi orang-orang yang cinta kepada selain Allah menyamakan kecintaan itu dengan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah sebutkan mereka telah mengangkatnya sebagai andadan. Tandingan-tandingan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan sifat kaum mukminin itu, mereka adalah orang-orang yang kecintaannya kepada Allah itu sangat. Sehingga mereka hanya berharap kepada Allah. Takut mereka hanya kepada Allah. Nah, cinta ibadah. Al-Imad Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini. Kata beliau, Yadhkurullahu halal musyrikina fid dunya wa ma'alahum fid daril akhirah. Allah menyebutkan keadaan kaum musyrikin di dunia dan tempat kembali mereka di akhirat. Haitsu ja'alu lillahi andadan. Di mana mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, ay amsalan wa nudhara, yaitu tandingan-tandingan sebanding, setingkat dengan Allah. Ya'budunahum ma'ah, mereka menyembah kepada selain Allah bersama dengan sesembahan mereka pada Allah. Wa yuhibbunahum kahubbi, dan mereka cinta kepada selain Allah sama dengan kecintaannya kepada Allah. Wa huwallahu la ilaha illahu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Wala dhiddalahu wala niddalahu wala syarika ma'ah. Tidak ada tandingan bagi Allah, tidak ada lawan bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu dzambi a'zam?" Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau menjadikan bagi Allah tandingan, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata yang menciptakan kamu. Tidak ada yang menciptakan kamu kecuali Allah. Nah, sehingga kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, maka hanya kepadanya lah kita menyerahkan seluruh jenis-jenis beribadah, termasuk mahabbah. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah datang kepada orang-orang saleh yang menyebabkan mereka musyrik kan disebabkan karena rasa cinta. Ya. Ketika meninggalnya 5 orang saleh dari kaum Nuh, Wad dan Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Nah, yang menjadi penyebab mereka akhirnya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta kepada orang-orang soleh tersebut karena penyakit asalnya adalah mahabbah, cinta. Karena cintanya mereka kepada orang-orang soleh dengan kecintaan yang gulu, ekstrim, sehingga ini dijadikan kesempatan bagi para syayatin untuk membisikkan ke dalam telinga-telinga mereka, agar kemudian mereka membuat patung-patung, lalu kemudian mereka memasangnya
dipajang sebagai kenangan, monumen orang-orang yang saleh, yang kemudian datanglah generasi berikutnya dan generasi berikutnya, ilmu pun dilupakan, akhirnya mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah mahabbah. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, datang ke kuburan, asalnya adalah mahabbah. Cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang menandingi cintanya kepada Allah, menyebabkan mereka jatuh ke dalam syirikan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Faman raghiba ila ghairillahi fi qada'i hajatin aw tafriji kurbatin, lazima an yakuna muhibban lahu. Wa mahabbatuhu hiyal aslu fi dzalik." Barang siapa yang condong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal dipenuhi kebutuhannya, dia membutuhkan sesuatu, minta kepada selain Allah, ataukah dihilangkan kesusahannya, dihilangkan musibah yang menimpanya, dia mintanya kepada selain Allah, maka mesti dia mencintai sesuatu itu yang dia minta kepadanya itu. Ya, pasti dia mencintainya. Nah, wa mahabbatuhu hiyal aslu fi dzalik, dan kecintaan itulah yang asal, sumber, penyebab. Nah, yang akhirnya dia menyimpang dan bahkan sampai pada tingkat asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka nanti dalam bab-bab yang berikutnya akan disebutkan bahwa salah satu sebab terjadinya syirik al-ghulu fi mahabbati sholihin, bersikap ekstrim, berlebih-lebihan ya terhadap orang-orang yang saleh, terlalu cinta kepada mereka. Nah, ya, semestinya seorang mukmin itu kecintaan mereka kepada Allah sangat, dan mereka tidak cinta kepada seorang kecuali karena cinta mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak membenci seorang kecuali karena Allah. Inilah tali yang kokoh dari tali keimanan. Salasun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang barang siapa yang ketiga perkara yang terdapat pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya keimanan, lezat menjadi seorang mukmin. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwanya seorang sehingga dia cinta kepadanya. Al-wala'u wal bara' lillah. Menampakkan sikap cinta dan sikap antipati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang mukmin cinta kepada ahlu tauhid. Dan selama seorang itu muslim, masih ada sikap loyal kita kepada mereka. Bagaimanapun tingkat kefujurannya, bagaimanapun tingkat kemaksiatannya, selama masih ada tauhidnya, selama masih ada Islamnya, masih ada sikap loyal kita kepada mereka. Semakin seorang itu cinta kepada Allah, semakin seorang itu mendekatkan diri kepada Allah, maka kita semakin cinta kepada dia. Itulah hakikat kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta yang harus diutamakan adalah cinta kepada Allah. Sehingga ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dan panggilan dunia,
maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang diutamakan panggilannya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya jika Allah dan Rasulnya mengajak kalian terhadap apa-apa yang menghidupkan kalian. Ketaatan kepada Allah seluruhnya menghidupkan hati-hati kita. Nah, disebutnya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bab ini untuk menjelaskan bahwa termasuk syarat sempurna tauhid seseorang tatkala seorang itu cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan yang tertinggi. Dengan rasa cinta itulah lahirlah ibadah, kemurnian ibadah, keikhlasan ibadah hanya kepada Allah. Fi sahihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sahih, yaitu dalam sahih Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari segala apa yang disembah dari selain Allah, haruma maluhu wa damuh, maka haram hartanya dan haram darahnya untuk ditumpahkan. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, adapun penghisabannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menjelaskan tauhid, bahwa tauhid yang hakiki adalah tatkala seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mesti disertai syarat-syaratnya. Nah, dan di antara persyaratan kalimat la ilaha illallah adalah mengingkari segala sesembahan yang disembah kecuali Allah, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu Isa Ibnu Maryam, ataukah Uzair, ataukah orang-orang saleh, ataukah malaikat, ataukah jin, ataukah para nabi yang mereka sembah, ataukah patung-patung dan para tawaghid. Kita harus menampakkan sikap berlepas diri, menyatakan sikap bara'ah. Ini sikap seorang muslim. Ya. Tidak ada kompromi dalam permasalahan ini. Tidak ada istilah penyatuan agama. Tidak ada istilah wahdatul adyan, persatuan agama-agama. Dan agama ini bukan dan jangan dijadikan sebagai bahan perdebatan. Nah, kita harus yakin tidak ada ihtimal yang lain bahwa Islam adalah agama yang hak. Al-Quran adalah hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Tidak perlu diperbincangkan. Ya. Nah. Ini adalah perkara-perkara yang maklum minad dini bid-darurah. Dan siapa yang mengingkarinya maka sungguh dia telah kafir. Nah, barang siapa yang ragu saja, ada keraguan sedikit saja tentang la ilaha illallah, tentang Rasulullah, tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kufur. Nah, ya. Sehingga apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa kesempurnaan tauhid apabila seorang mengingkari
segala apa yang disembah dari selain Allah. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa asal seorang muslim adalah haram hartanya. Sebagaimana haram jiwanya untuk ditumpahkan darahnya. Sebagaimana haram kehormatannya untuk kita jelek-jelekkan. Dan itulah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada'. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Darah-darah kaum muslimin, harta-harta kaum muslimin, dan kehormatan mereka haram. Hukum asalnya haram. Tidak diperbolehkan kita mengambil harta seorang muslim tanpa keridhaan dari dia. La yahillu malu mri'in muslim illa an tibin min nafsi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dari kerelaan dia. Nah, walaupun itu hanya sekedar sepasang sendal yang diambil. Nah, tidak halal. Hukum asalnya haram. Sampai dia rela. Nah, kecuali kalau dia tidak menegakkan hak Islam itu sendiri. Seperti enggan untuk membayar zakat. Nah, maka dalam hal ini diperbolehkan untuk diambil hartanya secara paksa. Sebagaimana yang telah terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ada beberapa mereka yang murtad dan mereka yang enggan untuk membayar zakat yang mereka dahulu membayarnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula menumpahkan darah, asal hukumnya adalah tidak boleh, haram. Kecuali dengan hak. Nah, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali salah satu dari 3 perkara. As-sayyibuz zani, seorang yang telah menikah lalu dia berzina. Wa nafsu bin nafs, seorang yang membunuh jiwa seorang muslim yang lain, maka hukumnya adalah qisas. Nah, wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, dan yang meninggalkan agamanya, murtad. Ya. Orang yang mengganti agamanya, mengganti Islam dengan agama yang lain, bunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqtuluh, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Nah, demikian pula orang yang muhsan kemudian dia berzina, maka hukumnya adalah rajam sampai mati. Nah, ya, ataukah orang yang berbuat kaum Lut, orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, yaitu liwat antara laki dan laki, ataukah wanita dengan wanita, sihaq, hukumnya adalah bunuh. Dan yang lainnya. Nah, ini semua adalah perkara-perkara yang dikecualikan di dalam syariat. Selain itu yang tidak dinaskan, ya, dan juga tidak ditetapkan padanya hukum ta'zir, maka hukum asal darah seorang muslim adalah haram ditumpahkan. Sangat besar dosanya orang bunuh seorang muslim dengan sengaja.
Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alima. Barang siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya di dalam neraka. Ya. Tinggalnya sangat lama sekali. Sangat lama sekali. Ya. Khalidan fiha, yang dimaksud khalid di sini adalah al-muqsud tawil, tinggal yang lama sekali. Allah marah kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah persiapkan baginya azab yang sangat pedih. Seorang muslim. Ya. Nah. Demikian pula dalam hal kehormatan. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan, ya, merusak kehormatan seorang muslim kecuali dengan cara yang hak. Nah, ya, apabila dia melakukan bid'ah dan menyebarkan bid'ahnya, maka boleh. Ya, menggibah ahlul bid'ah boleh. Atau dia menampakkan kefasikannya, kefujurannya, dan yang semisalnya. Nah, dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faidah bahwa di dalam menghukumi seorang muslim, kita menghukumi mereka secara zahir. Adapun yang ada di dalam hati mereka, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dihukumi berdasarkan wahyu. Ya. Nampaknya kaum munafikin berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang wahyu sudah terputus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, sehingga kita tidak menghukumi mereka kecuali yang zahir, yang nampak dari mereka. Nah, ya, kalau kemudian zahirnya baik, maka kita husnudzon terhadap mereka. Nah, kalau kemudian dia menampakkan zahir yang jelek, maka kita khawatir terhadap mereka. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya akhwan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tafaddalu hafizakumullah.